tutorialnya atau reviewnya ikuti terus dan tonton channel Bang Lutfi. Nah, oke, kita udah nyampe di lokasi kandang. Hari ini kita akan mereview breedingan murai batu Anindita berfak. Anindita berfak. Semanding Kulon. Semanding Kulon. Di Banjar ya, Pak? Di Banjar. Oke, kita akan tanya-tanya nih, Pak. Ya, Seputar breedingan murai batu nih. ya. Ada berapa pasang nih? Ini ada 5 mungkin, cuman yang satu pasang itu di poligami gitu. Jadi ada tiga betina, satu jantannya. Jadi ya semua totalnya itu yang diisi oleh betina itu adalah 6 kandang. 6 kandang, berarti ini sistemnya poligami. Ada yang poligami. Ada yang poligami. Oh, gitu. Iya. Ini breedingan tempatnya terpantau cukup rapi, malahan lebih rapi ya kayaknya. Atasnya juga udah pakai ram, ya. pakai ram, pencahayaannya juga cukup bagus ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari tahun berapa nih? Berapa berbreeding? Iya. Tahun 2019 ya, kebetulan pada bulan namanya itu Lebaran. Lebaran. Itu bulan Juli, kemudian ada keponakan dari Subang, kemudian melihat lahan dan kebetulan ada ada 2 jantan, kemudian beliau itu untuk mengajak belajar peternakan, sehingga pada saat bulan Oktober membangun kandang 3 yang di sebelah sana tuh, dan kemudian bulan Novembernya sudah dikasih gratis ya. Gratis. Betina ya alhamdulillah 1 Desember itu udah mulai produksi gitu. Jadi nggak tidak terlalu lama ya. Jadi alhamdulillah. Oke. Ya alhamdulillah. Nah kemarin pada bulan puasa kemarin nambah lagi ini nih 3. Oh gitu. 3 kandang. Alhamdulillah udah diisi semua ini. Nah ini total pembuatan kandangnya habis berapa nih Pak? Kalau kandang itu kemarin hampir ya sekitar 5 juta, cuman memang benteng udah ada. Oh benteng belakangnya udah ada. Tinggal pakai sekat-sekatnya ini, kemudian pakai rangka untuk ya ini ramnya gitu. 5 juta ya ini yang 3. Kalau yang itu ya sama lah, kurang lebih sekitar 12 jutaan lah. 12 juta Kalau ya. misalkan ditambah dengan atap gitu. Cuma kandangnya aja? Iya, itu aja. Ini ukurannya berapa nih Pak? Nah ini kebetulan karena memang dikondisikan dengan keadaan, jadi ya kalau yang itu 2 meter, kemudian tingginya 2 meter, yang ini tingginya 2 meter 20, kemudian panjangnya 180 cm, nah kemudian yang lebarnya ini 90. Ini kenapa 90? Ini supaya pas ramnya nggak potong, jadi langsung ditempel. Oke. Alhamdulillah tuh udah ngakut tuh, kemarin belum, ternyata udah habis 1 hari. Oh tadinya penuh Pak di dalam? Iya. Oke. Nah ini ide dari mana sih Pak untuk biar ada sirkulasi seperti ini nih? Ada sirkulasi ya Pak? Iya. Idenya dari mana nih Pak? Sebetulnya memang kalau idenya itu memang dari informasi biasa, lihat-lihat Google, dan kemudian kita aplikasikan, dan ya kebetulan ya saya udah ya 50 tahun lah. Pada kalau misalkan setiap hari ganti air untuk mandinya, dan kemudian emang ada sih ilmunya bahwa kalau misalkan kita sering buka pintu pada saat buka air, itu si burung itu akan stres kelihatannya gitu. Kelihatan si burung itu karena keluar masuk yang ke kitanya untuk memelihara. Nah sehingga memang saya membuat seperti ini. Cuman memang kalau yang lain nggak pernah ada saringan-saringan seperti yang ini. Ya ada yang pasir di bawahnya. Tujuannya apa? Untuk menyerap kotoran-kotoran daripada burung dari burung yang mengalir ke sini, dan kemudian dinetralkan sama ya di sini ada
pasir, kemudian ada arang. Nah, kan arang ya kebetulan itu suka bakteri itu kan bisa mati. Ini kan tiap kandang Pak pakai Ada ini enggak, ini sama yang ini satu. Oh, di paralel ya Pak. Kebetulan kalau 3 ini kurang, yang ujungnya itu kurang baik, sehingga memang kotor aja di sini. Sehingga saya buat lagi ya. Awalnya memang 3, cuman nggak seoptimal mungkin atau optimal kan itunya ya, apa namanya, yang terakhir ini pengaliran kotorannya dari yang kotor, dan kemudian saya buat lagi. Jadi ini 2, ini 1, isinya juga di sini adalah 1 gitu. Oke. Nah, ini kan ada apa, tempat pemandiannya tetap Pak dikasih di sana Pak? Iya, itu pemandian, yaitu jadi mandi buat minum. Kadang-kadang ini buat minum ini disediakan kalau misalkan takutkan bahwa, karena memang si awalnya itu adalah burung ini takut pada air yang mengalir ya. Gitu. Ternyata memang kelihatan tidak, dia senang saja. Dan kemudian saya berpikir lagi, itu mungkin lah bukan dari Google dari bahwa kalau ada air di dalam mengalir, kemungkinan kelembaban dan suhu itu kalau misalkan yang panas bisa stabil suhunya. Jadi si burung tidak terlalu stres gitu. Ini berarti kalau malam ditutup Pak? Iya. Kalau malam ditutup, sebetulnya angin meskipun memang ini udah tertutup, kemungkinan kan supaya si burungnya itu dalam keadaan istirahatnya tenang gitu. Ya logika aja gitu. Iya. Pemikiran sebagai manusia juga gitu. Pak. Nah ini kan itu ada apa? Namanya lubang ya Pak, lubang pintu. Itu buat ya, apa Pak? Jadi gini, untuk apa? Kemungkinan besar ada contoh yang di sana itu adalah ada burung yang poligami. Jadi si jantan ini pasangannya. Nah kemudian kalau yang di sini misalkan ada betina tanpa jantan, nah itu ada beberapa kali percobaan. Alhamdulillah ada 1 jantan bisa langsung kawin ke betina yang di sebelah. Tinggal buka pintu yang di sana itu, yang sekatnya itu gitu. Berarti kandang ini poligami ya? Kalau yang ini mah enggak. Tapi untuk kalau yang ini kebetulan itu ada pasangannya antara jantan sama betina gitu. Cuma nanti kalau misalkan ada rencana kemudian jantannya mabung, nah kemudian kan ini berarti kosong. Nah mau dicoba ke poligami seperti yang sudah dilakukan yang kandang yang itu. Bisa dilihat Pak kan untuk kandang yang poligami Pak? Nah ini yang poligami, ini 1 jantan, 3 betina. Nah ini kebetulan yang ini sudah mengeram ya, berapa hari itu ada di glodoknya. Oh ini kandang yang 3 itu poligami? Iya, jantannya 1, betinanya 3, tapi beda kandang. Beda kandang. Jadi itu tuh kemarin udah ngeram 3 hari, kemudian dibuka, kemudian langsung sini dipindah. Nah ini udah bertelur. Berarti ini dipindahnya begitu dia sudah mengeram 3 hari minimal. Supaya dia, kenapa 3 hari? Supaya supaya tenang. Kalau 1 hari belum tenang karena betinanya suka keluar glodok gitu. Jadi udah tenang, udah lama di glodok, baru dibuka tuh sekatnya itu. Jantannya di sini langsung pindah dan langsung kawin. Nah, contohnya kelihatan kawinnya itu tuh si jantannya kayak yang ngembung. Oh gitu. Nah ini udah bertelur, ini mau ngeram lagi, mau pindah ke sini. Yang sebelah. Iya. Nah ini nih yang sebelah ini udah siap-siap, malahan itu udah ngakut gitu. Cuman memang burungnya mau mabung kelihatan ini. Itu alhamdulillah dengan satu jantan bisa menghasilkan, sehingga dalam jangka waktu 1 bulan itu udah bisa ya 6 atau berapa, kalau misalkan 2 itu bisa berbarengan malahan ya panennya ya Pak? Bisa. Bedanya paling 2 hari 3 hari gitu. Nah itu kan tadi melihat ini nih Pak nih, bawahnya
bukan tanah nih Pak. Oh iya. Pakai apa sih itu batu Kerikil. split ya, Iya, kerikil. kerikil, ya. Nah, fungsinya supaya apa Pak? Biar apa? Jadi begini, kenapa nggak pakai tanah? Karena kalau tanah kena misalkan kena kotoran si kotoran burung, itu lama kelamaan akan bau. Iya. Nah bau dan kemudian karena memang lembab, karena lama-lama akan lembab, jadi bau amoniak akan menyebabkan si burung tersebut sakit lah. Kalau tidak sakit juga tidak produktif kelihatan selama ini gitu. Nah kemudian kalau pakai kerikil itu kan kering, ya kering. Kemudian nah nanti udah 3 bulan atau 4 bulan sekali itu suka disemprot. Jadi nanti si kerikilnya itu bersih kembali gitu. Jadi turun si apa namanya si kotorannya itu. Gitu. Tujuan kenapa pakai ada lah kerikil ya, dari saringan pasir gitu. Iya nih terpantau juga beberapa malahan bukan beberapa, hampir semua kandang pakai sirkulasi air ya. Iya. Jadi si tempat untuk mandinya selalu bersih. Iya, itu nggak apa-apa, seperti kotor itu nggak apa-apa karena atasnya juga, yang atasnya utamanya itu. Ya kalau yang lain itu yang lain ya alhamdulillah palinglah ini yang 3 hari atau 4 hari sekali, yang ini yang dibersihinnya. Oh, si saringannya. Ya, saringannya. Okay. Sama ini. Terus kalau kan karena ada penguapan, ada berkurang, tambah paling 1 minggu sekali. Jadi memang ringan lah untuk pemberian air untuk mandi dan minum gitu. Oke. Nah, ini kan di atasnya pakai asbes sih Pak. Iya, pakai asbes. Ini ya. nggak panas Pak. Oh, kelihatan kalau misalkan Bapak lihat, kalau misalkan ini ada langsung di sana ada apa namanya ventilasi langsung ke sana ke belakang. Tuh ada tuh di sana tuh. Oh langsung. iya, di belakangnya Jadi ada ada ventilasi. angin yang masuk, kemudian akan kebuang yang apa namanya udara yang panas yang ada di dalam ke atas gitu. Kemudian atasnya juga kan ada angin ventilasi, ya ventilasinya yang di atas. Ini kandangnya bukan rapih lagi ya, sangat rapi. Ini sangat rapi Pak. Atau memang Bukan settingan ini apa tuh? enak ya Pak, enak sekali ini. Kenapa punten ya? Ya. Kenapa supaya bersih, supaya yang meliharanya juga enak. Gitu. Enjoy ya Pak, enak, enjoy, nyaman. Nyaman, pakai nggak pakai senal juga. Jadi seperti itu sih. Jadi pemelihara ya ini aja lah. Kalau kita pingin enak gimana sama, burung juga sama. Gitu. Iya. Nah itu burungnya mulai pada bunyi ya. Biasanya kalau sore itu udah mulai pada gacor. Oke nih Pak, ada tips tersendiri nggak buat breeding rekan-rekan kecumannya? Barangkali ada yang mau breeding kan pemula. Ini Pak nggak dikunci Pak? Enggak. Memang ada kunci karena ini udah ini tak gitu kan. Nggak bisa kalau nggak bisa membuka. Oh gitu. Nah gimana Pak, lanjut Pak untuk Jadi tips. Kalau tipnya itu mungkin ya harus kesabaran ya. Sebetulnya memang tidak terus berhasil. Contoh misalkan kalau bertelur ada yang jong, ada yang anak dibuang. Nah tapi alhamdulillah yang dibuang ya. Itu bisa ditangani alhamdulillah ya. Karena memang dari sekian lama itu dibuang ternyata dengan trik bahwa orang tua itu tidak pernah ngebuang anaknya. Nah, iya. Nah itu ya. Itu. Ya. Binatang aja nggak pernah membuang anak. Harus gimana ya itu adalah triknya khusus. Boleh sambil pindah Pak ke sini Ya, Pak. siap. Backlight Pak. Nah sini ya. Lanjut Pak. Nah jadi untuk yang mau beternak ya harus semangat, cuma memang harus banyak belajar. Banyak belajar. Ada di penangkar yang senior dan kemudian mungkin dari informasi dari banyaklah Google atau apalah. Dari Mbah Google. Tapi
Iya iya iya. Tetap yang pertama itu Apa? ada yang utama itu adalah kesabaran kita. Kesabaran. Kesabaran kita, kemudian melihat daripada apa karakter-karakter burung tersebut. Model tadi kan ada yang dipoligami, ada yang nggak bisa dipoligami. Iya Kan, iya. gitu. Kan si betinanya itu suka ke ini kemana saja suka, ada juga enggak. Jadi memang seperti itu. Jadi karakternya harus benar-benar paham Betul, ya. betul. Sambil nongkrong-nongkrong di sana, sambil betul Iya. ya harus melihat juga. Enak soalnya tempatnya nyaman untuk apa? Cuma sekedar nongkrong ngopi. Iya iya iya. Ngopi tapi iseng lah menghasilkan. Alhamdulillah, gitu ya. Nah ini dari sekian apa banyak kandang, Iya. udah berapa income nih Pak yang dihasilkan nih? Aduh, gimana ya kalau Apakah dari modal sekian kandang ini udah kembali dalam sekian tahun? ya, dalam berarti kan mulai tahun Desember lah udah mulai apa namanya? Mulai produksi lah Nah, dengan modal pemberian betina. gratis. Iya, kemudian jantan memang dari dulu udah hitungannya untuk pajangan di rumah. Nah, kemudian kita buat ini sebetulnya kalau misalkan udah hanya bangunan saja ya udah apa namanya udah kembali lagi. Malah lebih ya, Pak? Iya, dari Desember kemudian sampai Desember 2009 sampai dengan sekarang itu bulan apa? Bulan Agustus. Sebetulnya udah apa? Udah kembali lagi sebetulnya itu dengan harga ya. Udah 20 Pak, juta. Pak, nanti nggak boleh disebutin Pak ditanya. Nanti orang-orang yang Oh, yang itu malah nanti takutnya ini breedingan Bapak diserbu nih. Sombong amat. Siap. Adalah nanti ya Ada. untuk harga ya. Nah ini kan dari awal emang udah seperti ini kandang. Kalau kandang itu sebetulnya kan dari apa namanya keponakan, mang gitu. Ini kandangnya harus seperti ini. Cerita awalnya. Iya. Jadi memang langsung seperti ini ngebangun kandangnya. Dari lahan yang ada lah ini mah memanfaatkan. Awalnya itu hayam. Oh dulunya Cuman hayam. ya hayam telung biasalah ingon-ingon. Ingon ya. Nah gitu. Jadi ya dari awal seperti ini, nggak ada dirombak. Jadi emang dari awal udah Iya, seperti ini ya betul. Pak. Karena memang saya berpikir kalau dengan seperti ini bata merah itu kan ada tanahnya sehingga memang kondisi si burung tersebut kan mungkin kesan di alamnya gitu. Iya. Nggak pakai triplek atau apa yang namanya Ini GRC. enggak, itu sebagian aja. Oke. Nah ini kandangnya aja tingginya aja nggak terlalu tinggi padahal ya. Enggak, ini mah 220 kalau yang ini. Kenapa sih Pak nggak mengikuti, ada kan yang tinggi itu Pak? Ini disesuaikan dengan tempat, kondisi, kondisi. kondisi tempat gitu. Ke burungnya nggak ada efek samping Pak? Nggak ada, tetap produksinya bagus ya, biasa normal lah. Ya sharing di antara misalkan YouTube, yang di Google ternyata hasil yang tinggi itu ya sama aja. Sama aja sebetulnya. ya. Hasilnya lah dibuktikan. Ini lagi ngeram berarti Pak? Lagi ngakut. Oh lagi Ya, ngakut. jadi ini ngakut, itu tadi kelihatannya ngakutnya. Kalau ini mah lagi penjodohan. Nah ini sekarang ada yang yang udah panen nggak Pak? Ada contoh yang udah panen nggak? Kalau yang udah pakai itu masih di sana. Oh Kalau ada. iya, Oh tadi nanti ya kita lihat yang sudah dipanen. Kebetulan ada yang lagi diloloh juga. Ya, Nah gimana cara melolohnya? Dan selama ini ada seleksi alam yang berlebihan nggak Pak? Dari anakan? Nggak ada. Nggak ada? Cuma memang gini, kalau ya seperti orang aja lah. Hmm. Kalau misalkan bayi harus digimanain, ternyata alhamdulillah kandang harus bersih, makan jangan telat. Nah itu kuncinya berarti ya Pak? Itu aja. Iya. Nah, ini proses penjodohan apa gimana Pak? Penjodohan ya betul. Ini baru berapa hari ini udah pada birahi, tapi pada saat
dilepas, jantannya itu agak galak, jadi Berantem. dimasukkan lagi gitu, masukkan lagi ke kandang kotak. Tapi Untuk masih untuk makanannya nih Pak, apakah pakai pur apa murni makanan murni, alam? iya, jangkrik nggak pakai pur. Kalau pakai pur. misalkan di kandang penangkaran, kalau dikurung, kalau misalkan mau untuk dimasukkan ke penangkaran ya terlebih dahulu harus pakai pur dulu. Itu juga ada yang mau, ada yang enggak gitu. Jadi kalau yang di sini semuanya full EF gitu ya. Iya. Alami, jangkrik, Hongkong, terus ulat Hongkong, terus proto, kemudian cacing. Ya, Tetap pakai ada, cacing iya, ya. ketersediaannya di sana. Total nih Pak per bulan untuk biaya operasional sama pakan berapa tuh Pak? Jadi kalau misalkan ini ya Dari udahlah. kandang, Ya, kandangnya. kalau 5 kandang kira-kira sekitar 450-an. Satu bulan. Iya, satu bulan itu 450-an, ada ya 500 saja. Semua ya. Semuanya. Nah, beda lagi dengan yang lolohan gitu kan, beda. Yang lolohan Makanannya juga makanannya lain. beda. Jadi emang benar-benar ya menjanjikan ya. Iya Pak. betul, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahu Akbar. Pengeluarannya aja segitu, income yang dihasilkan juga ya lumayan ya. Cuman tetap ada sih masalah ya. Ya tadi udah disebutkan tidak berhasil seluruhnya, ada yang tadi anakannya dibanting, tapi pada saat anakan udah diloy, insya Allah kalau misalkan makanan tidak telat, insya Allah sehat, kandangnya juga harus bersih, pasti sehat. Iya sih emang terpantau nih rekan-rekan Kicomania, kandangnya itu bersih ya. Dapat dilihat setiap kandang itu emang kotorannya itu minim ya, soalnya masuk terserap ke bawah ya sama itu. Boleh lanjut Pak ke tadi anakan ya, anak. Nah, seperti apa kita lanjut ke proses yang lihat anakan. Siap. Anakan ini itu diambil dari glodoknya itu adalah setelah 7 hari penetasan. 7 hari Ya, penetasan. jadi 1 hari sampai 7 hari itu dilolong sama induknya. Ya. Itu diberi makan kloto sama jangkrik. Apa emang nggak terlalu kecil Pak untuk umur 7 hari diambil? Oh, nah ini kalau misalkan lebih ya, malahan lebih 7 hari, 8 hari, 9 hari lah ke atas. Ya. Itu si anakan burung murai ini atau trotol ini sudah melihat matanya, jadi susah untuk dikasih makan. Malahan banyak kematian itu yang seperti itu, jadi telat untuk diambil. Malahan 6 hari itu baik juga. Jadi Kalau emang 6 hari. sebelum 7 hari aja 1 minggu harus diambil. Kalau lebih dari 9 atau 10 itu kemungkinan susah untuk ngasih lolohan sama kita gitu. Sehingga lama-kelamaan karena nggak makan mati. berapa kali Jadi ini ngasih makan untuk anakan? Mulai diambil, ya, kemudian diambil. Kemudian untuk ngasih makannya setelah 1 jam diambil, nah baru diloloh. Itu 1 jam sekali. Ya itu paling cepat. Paling lambat paling lambat itu 2 jam. Ya. Tapi, nah alhamdulillah nggak pernah telat lah, minimal maksimalnya 1,5 jam. Kasihan ya, alhamdulillah hasilnya juga kan tidak ada yang hasil seleksi yang kemarin dikatakan Seleksi alam ya. Iya, alam, sehat, bisa kejual terus. Alhamdulillah. Oh iya ya, burungnya juga pada sehat ya. Ini nggak pakai ring Pak? Oh nanti kalau udah 3 minggu, nah dimasukkan ke kandang kotak itu mau ya pakai ring. Ya, ringnya pakai itu namanya Anindita Bird Farm. BF. Kenapa sih Pak berpikiran untuk berbreeding murai batu Pak? Nah ini awalnya gini. Awalnya sebetulnya udah lama senang murai itu ya, dari tahun 2000-an mungkin waktu itu punya, dan kemudian dari tahun ke tahun
ternyata memang pengeluaran dari pemeliharaan murai itu lumayan besar, dan kemudian memang saya berpikir kalau kebetulan saya itu sebagai PNS guru, iya. pulang sekolah ngapain lagi, nah ini Mengisi luang ya Pak? Hah? Mengisi luang waktu. Mengisi luang ya, betul. Jadi alhamdulillah kebetulan ya ternyata hobi, nah pakai usaha gitu. Oke. Seperti itu. Hobi usaha yang menjanjikan dan Ya, menghasilkan. Amin, alhamdulillah. Nah inilah, nah ini sejam sekali atau 1 jam sekali, 1,5 nih sampai sore. Nah ini kalau Bapak nggak ada, Nah, tadi kan otomatis ada. Bapak kan kerja. Iya. Kalau lagi keluar, kalau ngajar lagi di sekolah kerja lah. Nah itu sama ibu. Istri Oh saya, ibu, gitu. berarti Udah. di balik kesuksesan ini ibu ya, Nah, iya, harus kompak. kompak ya. Harus kompak, ya, harus kompak itu ada kan pemasukannya ini juga ke ibu tuntunan. Tuh Bu, ya apa pemasukannya juga ke ibu income-nya nih. Alhamdulillah kan jadi tahan di rumah, nggak kemana-mana, percayalah masak dengan burung. Iya. Oke. Jadi selama ini kalau yang bayi-bayi ini yang merawat ibu ya? Iya, kalau misalkan pada saat Bapak saya kerja, ya? kalau misalkan di sini mah full ibu yang ngurus rumah sama si adek. Ini lampu selalu standby 24 jam. Enggak. Nah ini biasanya pakai termometer, Oh. cuman udah sering terasa lagi, udah terasa. Awal-awalnya pakai termometer. Kemudian misalkan dengan kondisi seperti ini sekitar 30-an. Pagi-pagi mah berarti harus ini biasanya suka dibuka kan ya. Iya. Kalau pagi-pagi kan dari sore itu dikerodong. Karena memang suhunya itu bisa di bawah 30-28 malahan. Nah, awalnya dari sini, tapi lama-kelamaan udah biasa, udah tahu kalau ini cuaca cerahnya seperti ini berapa derajat. Ini jadi nggak dipakai termometernya. Gitu. Tapi awal-awalnya pakai itu. Iya. Nah, untuk suhunya idealnya Ini biar 30 derajat Celcius. untuk anakan. Iya, betul. Dengan dengan dikerodong. Iya, di kerodong malahan supaya ininya stabil pakai koran. Dan ini pakai air. Pakai air supaya di sini kelembabannya konstan. Gitu. Pakai air. Jarang-jarang loh yang pakai punya informasi pakai air, pakai suhunya berapa. Oh gitu. Iya Pak. Nah, ini kan mungkin di sini aja baru breedingan apa tadi? Anindita ya. Milik Bapak sendiri ya. Ini baru menemukan ya yang ya kalau dibilang peralatannya komplit. Ini pakai suhu. Memang itu juga kan dari teori, dari informasi biasa dicoba ya, ternyata alhamdulillah di sini nggak pernah ada yang mati. Mungkin logikanya ini nih air ya. Kelembaban gitu. Logikanya kelembabannya konstan. Ini berapa bulan Pak? Ini baru 3 minggu. Baru 3 minggu. 3 minggu ini 3 minggu. Baru 3 minggu iya, udah gini ya. 3 minggu alhamdulillah, sebentar lagi cair. Sebentar lagi cair katanya rekan-rekan. Oke. Iya. Ya, ini lagi belajar aja ya. Belajar ya, kita sharing-sharing ya Pak. Nah, Berarti kalau ini cuma baru sebulan, 2. kalau ini sebulan. Cuman kemarin itu anaknya 1 karena memang betinanya mau mabung. Belum diring mungkin ya. Awalnya kemarin nantilah. Oke Pak, terima kasih untuk informasi seputar breeding murai batunya ya. Iya. Mudah-mudahan sukses dan Amin, ya Allah. lancar Allah, terus. Amin ya Allah. Dan barangkali nanti ada rekan-rekan kicomania yang butuh gacuan-gacuan, khususnya ya daerah-daerah terdekat, boleh hubungi kemana nih Pak? Boleh lah, dengan WA boleh. Ya, dengan nomor bisa nanti ya, mungkin ya Adidin bisa atau langsung. Boleh aja disebutkan Pak di sini. WA 0823 2014 8061. Lokasinya di Sumanding. Sumanding Kulon. Kota Banjar. Ya, Kota Banjar. Oke. Pinggir jalan lah, gampang kalau mau naik
naik mobil berhenti langsung depan rumah. Dengan Gitu aja. Pak nama kebetulan nama saya Iyep Syarif. Ya, Iyep Syarif Hidayat. breedingan Ya, Anindita. nama breedingnya itu ada Anindita Bird Farm. Oke siap Pak, terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Ya, sama-sama. Oke, Terima kasih. wassalamualaikum. Semoga media ini juga semakin sukses. Amin. Ya, Oke. banyak membantu orang-orang yang kata Adidin itu rumput ya. Oke. Semakin jaya. Oke. Orang-orang yang rumput sebagai orang yang besar. Amin ya Rabbal Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.